Baiklah, nama Yopitasari, NIM 19104168853, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 1, hari Selasa tanggal 17 November 2020, kelas A1 pagi, dosen atau asisten Adi Mursalin SEMM. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasional? Jawabannya, manajemen operasional adalah upaya untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang memaksimumkan dalam hal penggunaan sumber daya perusahaan. Ini termaksud pengelolaan material, mesin, teknologi, dan pekerja yang tepat untuk menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi yang akan memberikan profit bagi perusahaan. Soal yang kedua, sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. Jawabannya, 1. Perencanaan sistem produksi. Pada lingkup perencanaan sistem produksi dimulai dari proses perencanaan produksi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan barang atau jasa yang dikehendaki yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen, baik itu mengenai kuantitas, kualitas, harga, dan waktu. Dalam lingkup perencanaan sistem produksi ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Yang pertama, penentuan lokasi pabrik. Yang kedua, penentuan tata letak fasilitas pabrik. Dan yang ketiga, perencanaan lingkup kerja. Dan keempat, persoalan-persoalan standar. Dan poin yang kedua yaitu pengendalian produksi. Perencanaan produksi adalah dasar dalam melakukan pengendalian produksi. Di dalamnya mencakup berbagai kebijakan dan standar yang harus dipahami. Yang pertama, pengendalian bahan baku, pengendalian biaya produksi, pengendalian tenaga kerja, pengendalian kualitas, pemeliharaan. Dan poin yang ketiga yaitu sistem informasi produksi. Ini adalah aspek di mana informasi yang Anda harus terima dengan baik dan diolah secara tepat agar kegiatan produksi bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Sistem informasi ini dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya informasi internal, informasi pelanggan, dan informasi pasar. Soal yang ketiga yaitu sebutkan perbedaan antara barang dengan jasa. Jawabannya, perbedaan barang dan jasa ada pada wujudnya. Barang mempunyai wujud tertentu yang bisa dilihat dan disentuh, sedangkan jasa tidak memiliki bentuk tetapi dapat dirasakan. Contoh barang misalnya adalah meja yang bisa digunakan dan disentuh dengan mudah. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Jawabannya, yang pertama yaitu poin desain. Sebelum merencanakan proses atau merancang produk, manajemen operasi harus bisa menganalisis pasar untuk menguji permintaan pasar. Jika itu memberikan hasil yang menjanjikan, barulah dimulai untuk menargetkan produk atau layanan untuk dikembangkan. Dalam banyak kasus, perencanaan melibatkan perancangan produk baru dari konsep awal hingga peluncurnya yang sebenarnya, dengan beberapa fase pengujian yang terlibat. Selama perencanaan, kita harus mempertimbangkan persyaratan teknis dan bisnis. Jika produk Anda adalah layanan atau jasa, proses desain bertujuan untuk memenuhi berbagai persyaratan dan regulasi juga meningkatkan kontak pelanggan. Rencana harus selalu mendukung tujuan bisnis. Fokuslah ketika mempertimbangkan biaya dan menemukan kualitas dan kapasitas yang terbaik, atau menghitung persediaan dan kebutuhan tenaga kerja manusia. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan langkah-langkah yang tepat dalam tahap perencanaan desain untuk mengetahui apakah kinerja aktual telah terpenuhi atau ada kebutuhan yang memerlukan penyesuaian. Kapasitas adalah salah satu dari ukuran ini, seperti kualitas produk atau waktu pengiriman. Data awal yang biasanya didapatkan berdasarkan perkiraan analisis pasar yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua, manajemen atau organisasi. Jadi, jika Anda sudah memiliki fasilitas untuk produksi, desain produk Anda sudah siap, begitu juga Anda juga sudah paham dengan cara produksi yang menyangkut dengan bahan dan sumber daya manusia.
Berapa biayanya dengan alur kerja seperti apa? Ini menandakan adalah basis awal yang solid untuk memaksimalkan efisiensi operasi Anda. Namun Anda akan memerlukan manajemen yang konstan dan kompeten untuk memperbaiki jika ada kesalahan yang tak disengaja. Dalam perencanaan, hal ini juga untuk menyesuaikan produksi dengan mengubah biaya atau aturan dan menjaga mereka tetap efisien pada berbagai tingkatan, dan ini juga termasuk dalam perencanaan strategis. Manajemen operasi memilih dan merancang proses untuk hasil yang optimal dan memproses bahan terlebih dahulu untuk kualitas dan kapasitas yang ideal. Pengorganisasian pemeliharaan peralatan juga merupakan bagian dari kegiatan manajemen mutu. Selanjutnya, persediaan dan seluruh rantai pasokan harus dikelola agar dapat menghasilkan output yang lebih efisien. Seperti dalam semua fungsi, manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan yang penting dalam manajemen operasi. Perencanaan dalam setiap pekerjaan dapat memiliki dampak besar pada suatu organisasi, apakah organisasi ini dapat beroperasi secara efektif atau tidak. Dan poin yang ketiga yaitu improvisasi. Selalu ada ruang untuk mengimprovisasikan ketika masuk ke dalam proses yang sudah lama kita pakai. Kualitas dan kapasitas yang telah dicapai atau sejauh tingkat persediaan dan sumber daya manusia yang bersangkutan. Hal ini termasuk juga dalam manajemen risiko. Oleh karena itu, kita dapat melihat banyak tugas manajemen operasi berasal dari kebutuhan ini, dan disinilah langkah-langkah perencanaan jangka panjang. Namun ingat, perubahan yang dilakukan harus sesuai dengan rencana peningkatan yang diinginkan dalam hal bisnis. Soal yang kelima, sebutkan 10 keputusan MO yang paling penting. Jawabannya yang pertama, perancangan barang dan jasa, kualitas. Dan yang ketiga, perancangan proses dan kapasitas. Keempat, pemilihan lokasi. Yang kelima, perancangan tata letak. Dan keenam, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Dan 8, persediaan. 9, penjadwalan. Dan 10, pemeliharaan. Soal yang keenam, jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari MO. Jawabannya, yang pertama, MO adalah salah satu dari 3 fungsi utama dari setiap organisasi dan berhubungan secara utuh dan semua fungsi bisnis lainnya. Semua organisasi memasarkan atau menjual, membiayai atau mencatat rugi laba, dan memproduksi, mengoperasikan, maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana aktivitas MO berjalan. Yang kedua, kita mempelajari MO karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa produksi. Fungsi produksi adalah bagian dari masyarakat yang menciptakan produk yang kita gunakan. Dan yang ketiga, kita mempelajari MO untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer, kita dapat membangun keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer seperti itu. Hal ini akan membantu Anda untuk menjalani kesempatan kerja yang banyak dan menggiurkan di bidang MO. Yang keempat, kita mempelajari MO karena bagian ini merupakan bagian yang paling banyak menghabiskan biaya dalam sebuah organisasi. Sebagian besar pengeluaran perusahaan digunakan untuk fungsi MO. Walaupun dengan demikian, MO memberikan peluang untuk meningkatkan keuntungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Soal yang ketujuh, bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi? Jawabannya, melalui strategi operasi, keunggulan bersaing bisa dicapai melalui 1. Bersaing pada pembedaan. Arti dari pembedaan di sini adalah untuk membedakan apa yang ditawarkan organisasi dengan cara bagaimana pelanggan menganggap sebagai nilai tambah bagi produksi atau jasa organisasi. Misalnya, produk beragam ciri tertentu, kenyamanan, pelatihan, penghantaran, dan pemasang produk, dan pengalaman. Pembedaan pengalaman mengikat pelanggan terhadap produk melalui penggunaan daya khayal kelima indera sehingga pelanggan merasakan pengalaman produk tersebut.
Strategi diefisiensikan produk dapat menjadi alat untuk mencapai keunggulan kompetitif yang jawab untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kemampuan yang akan dibutuhkan untuk melaksanakan strategi fungsional dan mencapai sasaran perusahaan. Yang kedua, bersaing pada biaya. Cara terbaik untuk mencapai biaya terendah adalah fokus pada kebutuhan konsumen dalam kurung kualitas, baik dalam desain produk dan operasi. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak menambah nilai, dengan kata lain, kepemimpinan biaya rendah, mencapai nilai maksimum sebagai yang diinginkan pelanggan. TEM juga digunakan untuk meningkatkan kualitas, mengurangi waktu sisa operasi. Dan yang ketiga, bersaing pada respon-respon adalah sekumpulan nilai yang berkaitan dengan kinerja yang cepat, fleksibel, dan dapat diandalkan. Respon yang cepat menyangkut penjadwalan, rancangan, produksi, dan pengantaran. Respon yang fleksibel, kemampuan untuk memenuhi perubahan yang terjadi di pasar di mana terjadi pembaharuan rancangan dan klarifikasi volume. Perubahan lingkungan perusahaan yang cepat termaksud kebutuhan dan harapan pelanggan. Kemampuan untuk mengakomodasikan perubahan ini bisa menjadi strategi yang unggul. Hal ini disebut fleksibilitas. Dan soal yang ke-8 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi operasi, jelaskan secara terinci. Jawabannya, strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Visi dalam hal ini harus distrategikan dengan strategi bisnis, serta seringkali direfleksikan pada perencanaan formal. Soal ke-9 yaitu apa judul video di atas? Jawabannya supply chain strategy and performance. Dan yang kedua, siapa pembicara dalam video di atas dan dari mana pembicara tersebut? Jawabannya Prof. Nyoman Pujawan, PhD, ECSCP, Universitas 11 Maret. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Jawabannya, manajemen rantai pasokan atau disebut supply chain management merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap mulai bahan mentah daripada supplier ke kegiatan operasional di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Dan yang keempat, mengapa supply chain management sangat penting bagi perusahaan? Manajemen rantai pasokan atau supply chain management berperan penting dalam membantu perusahaan untuk menjamin kepuasan para konsumen. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat mengetahui barang apa yang mereka inginkan serta kapan waktu yang tepat untuk mengirimkan barang tersebut. Dan yang kelima, jelaskan teori supply chain management yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video di atas. Jawabannya, supply chain management sendiri dapat dikatakan sebuah strategi perusahaan dalam pengelola dan mengatur setiap proses bisnis yang berkaitan dalam menyalurkan barang dari pemasok hingga ke pelanggan. Dan yang keenam, apa yang Anda dapat pelajari dan Anda dapat dari menonton video tersebut di atas? Jawabannya, manajemen pengadaan adalah bagian dari manajemen rantai pasok. Supply chain management yang secara sistematik dapat strategi memproses pengadaan barang dan jasa, mulai dari sumber barang sampai dengan tempat tujuan berdasarkan tepat mutu, jumlah harga, waktu, sumber, dan tempat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sekian dan terima kasih.